Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Mojokerto. Perkenalkan, nama saya Iftitahatul Fuadah dari SMP Negeri 2 Ngoro. Saya Mutaiah dari SDN Beringin Rejo 2, Suko, Mojokerto. Saya Yudi Harisiswanto dari SMPN 1 Bangsal, Mojokerto. Pada hari ini kami akan mempraktekkan coaching secara bergantian sebagai observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam Bu Iti. Bagaimana kabarnya Pak Yudi hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Iti sendiri gimana? Alhamdulillah saya sehat Pak Yudi. Selalu semangat Pak Yudi. Amin, alhamdulillah. Ya, baik Pak Yudi, hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang ini Pak terkait dengan pelaksanaan proses coaching nanti. Yeah. Jadi hari ini di sini saya sebagai observer, saya ingin mendiskusikan beberapa hal kepada Bapak begitu. Yeah. Jadi nanti yang pertama Pak Yudi, sebelum saya mengamati proses coaching, saya akan mempunyai rubrik penilaian Pak Yudi. Yeah. Jadi saya nanti akan mengamati, kemudian juga menilai berdasarkan rubrik tersebut. Begitu Pak Yudi. Baik. Nah, adapun rubriknya itu adalah nanti saya akan melihat dan juga akan mengamati apakah proses coaching panjenengan dengan coach nanti itu sesuai dengan alur tirta, begitu Pak Yudi. Kemudian itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua adalah bagaimana nantinya Bapak sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu kepada coach nantinya. Kemudian yang ketiga adalah saya akan mengamati bagaimana coach nanti akan merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Yudi sebagai coach. Begitu Bapak. Jadi seperti itu alurnya. Baik. Siap. Baik, dan juga nanti saya juga akan melihat di situ apakah prinsip dari coaching itu sudah Pak Yudi terapkan begitu dalam praktek coaching Pak Yudi nantinya. Jadi untuk prinsip coaching seperti adanya kemitraan, kemudian adanya proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi itu sudah dengan terapkan begitu Pak. Nah, yang berikutnya sebelum nantinya Pak Yudi melanjutkan kegiatan coaching, saya mempunyai beberapa pertanyaan ini Pak yang akan saya ajukan kepada panjenengan. Yang pertama, kompetensi apa Pak Yudi yang ingin panjenengan kembangkan nanti pada saat Pak Yudi melakukan proses coaching? Baik Bu Ifti, terima kasih. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti dalam proses coaching dengan rekan saya yaitu hadir secara penuh, kemudian mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, tentunya agar coach atau rekan saya bisa tergugah ya, atau nanti bisa mengeksplor segala apa yang menjadi permasalahannya, mungkin seperti itu Bu Ifti. Oh baik Pak, jadi kompetensi nanti yang Pak Yudi kembangkan ada 3 gitu Pak, dalam kegiatan proses coaching. Yang pertama adalah kehadiran secara penuh atau presence begitu. Kemudian yang kedua adalah mengajukan atau memberikan pertanyaan yang berbobot, dan ketiga nantinya mendengarkan aktif begitu Pak. Baik. Jadi ada 3 kompetensi yang nantinya akan panjenengan kembangkan. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, kalau boleh saya tahu nih Pak Yudi, dari ketiga kompetensi yang panjenengan sebutkan itu kira-kira nih yang mana sih Pak kompetensi yang lebih spesifik untuk Pak Yudi kembangkan nantinya? Iya. Sebenarnya dari ketiga kompetensi tersebut itu sangat penting sekali. Cuman saya akan menggarisbawahi bahwasanya yang mungkin sangat penting adalah pertanyaan yang berbobot. Karena nanti di situ agar coach atau rekan saya bisa mencurahkan atau mengeksplor ya segala apapun yang dia rasakan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan Bu Ifti. Baik, jadi nantinya jadi lebih spesifiknya adalah Pak Yudi akan mengembangkan 2 kompetensi begitu saja Pak Yudi. Baik Pak Yudi, kemudian yang terkait dengan indikator. Jadi nanti pada saat coaching Pak Yudi, indikator seperti apa Pak Yudi yang ingin panjenengan harapkan? Iya. Jadi indikator ketercapaian yang saya harapkan dalam coaching nanti adalah
saya bisa memberikan pertanyaan pemantik atau pertanyaan bobot. Kemudian Guci atau rekan saya bisa mengeksplor atau mencurahkan segala permasalahan, dan tentu saja beliau juga nanti memiliki solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Jadi mungkin itu yang saya kembangkan. Begitu Pak Baik Pak Yudi, sekarang kita sudah di ujung sesi ini Pak Yudi. Jadi nanti saya akan mengamati bagaimana proses coaching antara Pak Yudi nanti dengan si Guci. Tapi nanti setelah proses coaching selesai Pak Yudi, nanti kita akan berbincang-bincang lagi begitu nggih? Yeah. Kita akan membahas kembali seperti apa jalannya proses coaching di percakapan pasca observasi nanti Pak Yudi. Yeah. Bisa ya Pak ya? Bisa, dengan senang hati. Siap, terima kasih. Baik, kalau begitu silahkan Pak Yudi langsung melakukan proses coaching dengan Koci. Semoga lancar dan berhasil ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak. Terima Sama-sama, kasih. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Mudaya. Waalaikumsalam Pak Yudi. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu Pak Yudi. Sehat. Semoga begitu pula nggih sama Pak Yudi nggih. Amin. Saya juga sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Bu Mudaya, mungkin ada beberapa ini ya dalam kegiatan coaching ini. Ada beberapa pertanyaan nanti akan saya lontarkan ke panjenengan. Iya. Jadi kira-kira ada permasalahan apa ini Bu Mut? Tadi kok kelihatan gelisah itu. Iya Pak Yudi, betul. Tadi saya ini menemukan masalah mengenai anak didik saya itu loh Pak Yudi. Tadi tiba-tiba itu kok memukul temannya dengan wajah yang marah-marah begitu. Nah langsung saya mendekati, ada apa ya, saya lerai anak itu tadi. Ada apa kok bisa seperti ini? Itu Bu kesenggol saja itu loh, langsung mukul-mukul Bu gitu bilang temannya Pak Yudi. Baik. Berarti si anak ini istilahnya mudah marah gitu. Iya, nggih? iya, mudah Baik. marah. Untuk menyikapi permasalahan dari siswa panjenengan tadi Bu, kira-kira bagaimana atau apa tindakan yang Ibu lakukan nanti? Iya, betul, ini rencana saya Pak Yudi. Saya akan istilahnya itu mencari informasi pertama pada temannya, kemudian nanti saya akan survei ke rumahnya, bagaimana kondisi kok seperti ini anak ini. Begitu Pak Yudi. Baik, berarti mencari informasi ke teman-temannya dulu, kemudian melakukan survei ke lingkungan keluarga ya, mungkin seperti betul. itu Bu. Iya betul Pak, ke keluarganya. Baik. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kira-kira langkah selanjutnya nih Bu Mut dalam menstabilkan atau mengatasi permasalahan tersebut nih, kira-kira kapan nih untuk eksekusinya Bu Mut? Iya, ini kalau bisa secepatnya besok bisa saya lakukan Pak Yudi. Karena apa? Anak ini supaya bisa teratasi masalahnya itu. Biar setiap hari, kata teman-temannya setiap hari seperti itu. Senggol marah. Nah, kalau kita tidak mengatasi secepat mungkin, ini juga nanti efeknya pada teman juga pada anak ini tersebut. Baik, berarti dengan secepatnya Ibu akan mengatasi permasalahan tersebut agar tidak menyebar ke teman-temannya, mungkin seperti itu Bu Mut ya. Betul. Baik, terima kasih Bu Mut. Kemudian Bu Mut, tentang perasaan Ibu nih hari ini, kira-kira bagaimana setelah kita melakukan pembicaraan, berdialog seperti ini tadi? Apa yang Ibu rasakan? Alhamdulillah Pak Yudi, ini tadi setelah saya sharing sama Pak Yudi, saya juga menemukan jalan yang terbaik untuk mengatasi agar anak ini apa yang menjadi masalah terpicunya dia itu suka marah. Itu karena apa? Ternyata juga saya ini tadi dapat informasi dari teman-temannya, anak ini memang korban dari broken home. Oh gitu. Iya. Baik Bu Mut, mungkin kita akan berjumpa lagi, kita akan berdialog lagi setelah panjenengan melakukan observasi ya, atau mencari ini, mengidentifikasi dari si
anak tadi nggih Bu Mut. Iya, Mungkin iya, Pak Yudi. besok lusa atau mungkin 2 hari lagi ya Bu ya. Mungkin Iya, bisa iya. Bu ya. Bisa. Baik Bu Mut. Terima kasih mungkin sudah meluangkan waktunya untuk ya bercakap-cakap dengan saya di sini. Iya. Sekian, saya minta maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam Bu Ifti. Bapak, alhamdulillah jadi Bapak sudah selesai melaksanakan proses coaching hari ini. Alhamdulillah sudah. Baik, alhamdulillah gimana Pak Yudi, lancar? Alhamdulillah lancar sekali. Tadi saya lakukan dengan Koci itu sangat lancar, sangat luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Jadi karena Pak Yudi sudah selesai melaksanakan kegiatan coaching hari ini, maka Pak Yudi ada beberapa pertanyaan Bapak yang ingin saya tanyakan kepada panjenengan. Ya. Nah, ini merupakan pembicaraan dari pasca observasi ini Bapak setelah Pak Yudi melaksanakan coaching tadi. Yeah. Baik, pertanyaan pertama saya Pak Yudi, kira-kira bagaimana ini Bapak menilai performa Bapak ini terkait dengan kompetensi coaching setelah Pak Yudi melaksanakan proses coaching dengan si coach tersebut? Baik, terima kasih. Jadi untuk penilaian performa yang sudah saya terapkan atau saya lakukan tadi saat kegiatan coaching, ya sudah berjalan dengan baik. Kurang lebih mungkin saya menilai antara 7 ya, 7 atau 6 lah gitu aja, enggak apa-apa. Jadi untuk kedepannya masih banyak hal yang mungkin akan saya pelajari dan mungkin juga akan saya kembangkan. Baik Pak Yudi. Jadi menurut Pak Yudi, menurut Bapak ini, apakah Pak Yudi sudah melaksanakan coaching ini sesuai dengan alur Tirta? Iya. Untuk kegiatan tadi, alhamdulillah saya sudah menerapkan alur Tirta dengan baik, yang mana dengan kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Jadi ketika hal ini saya kira sudah saya laksanakan begitu Bu. Baik. Dari hasil pengamatan saya Pak Yudi, proses coaching tadi berjalan dengan luar biasa lancar antara Pak Yudi dengan Bu Muda Iya selaku coach. Kemudian di sana juga alur Tirta sudah berjalan dengan alurnya, sudah berjalan dengan baik Pak Yudi. Kemudian juga Pak Yudi tadi sudah berusaha menggali coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Pak Yudi berikan tadi. Dan juga saya melihat bahwa coach tadi merespon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Pak Yudi ajukan tadi dengan seperti tereksplor begitu Bapak ya, dengan pertanyaan-pertanyaan dari Pak Yudi yang mana pertanyaan-pertanyaan tersebut ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu. Dan saya juga lihat di sini bahwa prinsip coaching ini sudah jenengan terapkan dalam kegiatan coaching tadi Pak Yudi. Alhamdulillah. Iya, jadi alhamdulillah menurut pengamatan saya proses coaching tadi sudah berjalan dengan lancar dan luar biasa bagus sesuai dengan alur Tirta dan juga sesuai dengan prinsip coaching yang ada begitu Pak Yudi. Nah, baik Nak, sekarang setelah mendengarkan hasil dari pengamatan saya nih Pak Yudi, bagaimana nih menurut Pak Yudi tadi? Ya, dari pernyataan atau beberapa paparan dari Bu Ifti tadi itu juga suatu motivasi buat saya untuk lebih baik lagi ke depannya, yang mana saya akan mengembangkan atau mungkin saya akan mencari referensi atau mungkin berlatih dengan sebanyak-banyaknya atau sebaik-baiknya tentang bagaimana melakukan coaching secara baik menggunakan alur Tirta, mungkin seperti itu Bu. Baik. Ternyata setelah mendengar pemaparan dari Pak Yudi tadi, setelah coaching ini, apakah ada rencana tindak lanjut Bapak ke depannya? Ya, tentunya saya memiliki beberapa rencana untuk menjadikan suatu coaching atau menjadikan kedepannya lebih baik lagi. Salah satunya adalah banyak berlatih ya, banyak melakukan kegiatan coaching dengan rekan-rekan lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah mencari referensi tentang bagaimana cara membuat suatu pertanyaan yang berbobot pada si coach. Nah, mungkin itu.
Oke, luar biasa Pak Yudi. Jadi rencana tindak lanjut panjenengan adalah terus berlatih nggih Pak, supaya Ya. nanti panjenengan pun akan lihai atau expert begitu nggih dalam mengcoaching dari rekan-rekan sejawat panjenengan, kemudian nanti menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lagi. Begitu Ya. nggih Pak Yudi nggih. Nggih. Baik. Pak Yudi, kita ini sudah di akhir sesi. Ya. Ada yang ingin Pak Yudi sampaikan nih sebelum kita akhiri sesi ini? Baik, Bu Ifti. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah saya akan ini ya, mungkin selain lebih mengembangkan lagi tentang bagaimana melakukan atau melaksanakan coaching dengan baik, dan saya juga akan mempelajari modul-modul lagi ya dari sumber lain tentang bagaimana cara mengajukan pertanyaan berbobot, bagaimana menjalankan alur tirta dengan sempurna. Jadi seperti itu. Jadi saya masih harus banyak-banyak belajar. Sebenarnya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Yudi Sama-sama. atas waktu yang diberikan. Kita akhir percakapan pasca observasi ini. Semoga nanti Pak Yudi tetap semangat terus dalam belajar begitu Amin. ya Pak Yudi, dan Yeah. juga tetap terus berlatih begitu Pak Yudi. Yeah. Terima kasih banyak Pak Yudi, dan mohon Sama-sama. maaf Pak Yudi. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ifti.